Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang Metameric Massage di mana kita dapat mengkoreksi seluruh stress problem, psikosomatis problem ataupun mental problem yang sudah terlanjur blok di dalam badan kita dan kita udah keluar dari mekanisme pertahanan. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu apa itu Metameric ya. Metameric itu adalah pita imajiner. Jadi kalau kita lihat di body kita, nggak ada syaraf yang bentuknya seperti pita, tapi ada area-areanya. Yang biasanya kita hanya membahas area dermatom, which is area yang dipersyarafi oleh syaraf. Dan di dalam metameric ini, di seluruh area tulang belakang itu akan ada pita-pita imajiner, di mana masing-masing pita itu mewakilin organ atau kelenjarnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di gambar ada area paru-paru, jantung, lever, kandung empedu, spleen dan pankreas, lambung, ginjal, usus besar, usus halus, dan kemudian kandung kemih. Nah, pita imajiner itu tugasnya apa sih? Gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa otak itu selalu memproduksi pikiran, perasaan, dan emosional. Itu always. Dan dalam kehidupan kita selalu kita berhadapan dengan pikiran, perasaan, dan emosional. Itu always. Nah, dari apapun yang dipikirkan kepala kita, apapun yang dipikirkan oleh pikiran kita, otak itu akan selalu menyalurkan seluruh nerve-nya, seluruh informasinya melalui jalur syaraf dari otak ke tulang belakang dan menuju organ di paling ujung. Di antara tulang belakang dan organ inilah yang ada namanya kita bilang pita-pita imajiner metameric. Di mana pita-pita ini sifatnya tuh seperti USB. Dia menyimpan seluruh informasi, dia memiliki informasi terhadap keseluruhan emosional dan pikiran yang muncul dari syaraf kita, dan di storage semuanya di situ. Jadi pada saat kita, kalau kita ibaratkan seperti pesawat terbang, pesawat Boeing 757 itu punya namanya black box. Kita juga punya black box. Kita punya black box emosional kita yang namanya metameric. Jadi tiap kali kamu kena marah, tiap kali kamu kena kesedihan yang berlarut-larut, tiap kali kamu kena problem kesel, benci, ngambek, ngamuk, dendam, itu tuh semuanya disimpan. Jadi kenapa kamu bisa mencapai area yang namanya mekanisme pertahanan diri? Karena sebetulnya badan itu punya cara untuk mempertahankan diri. Kamu nggak jatuh berlarut-larut di area itu karena seluruh beban emosionalmu yang tadinya stuck di kepala sama sistem badan kamu untuk bertahan itu, kamu akan pindahkan dia ke metameric. Which is, kamu akan merasa sudah healing, kamu akan merasa sudah normal, kamu nggak terjebak dengan emosional traumatikmu di kepalamu, tapi badanmu yang rusak. Ya, ini yang dinamakan mekanisme pertahanan diri fight and flight. Jadi kalau kita nggak paham dan kemudian akhirnya metameric kamu penuh, yang terganggu adalah fungsi organ. Nah, fungsi organ seperti apa sih yang dimaksud itu? Jadi kalau kita mulai menyadari problem-problem yang muncul, misalnya, kok kayaknya aku lari nggak kuat ya, nafasku tersengal-sengal, atau kok kayaknya tiap kali aku makan aku selalu punya masalah yang nggak enak ya, antara sebel, antara begah, antara kembung, antara mual, antara nggak nyaman ya. Atau kamu ngerasa, kenapa ya aku ini udah makan udah segede porsi kucing loh, tapi kok nggak hilang-hilang nih, badanku tuh nggak kempes-kempes, ini kenapa badanku gemuk terus dan malah makin menggemuk? Karena pita metamerikmu membesar dan badanmu itu banyak fat-nya. Jadi apa yang dimaksud dengan USB mental di badan kita itu sebenarnya adalah sel lemak, fat cell. Dia adalah brankas yang mampu nyimpen banyak sekali emosional. Makanya perhatiin, semakin banyak luka batinmu, semakin gendut kamu jadinya, ya. Nah, pada saat kita mulai berhadapan dengan metameric atau mulai memahami metameric, kita mesti tahu perbedaannya yang namanya penyakit dan penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit, dan yang bukan disebabkan oleh traumatik. Ya, jadi bukan kebentur, bukan ketabrak, bukan kepukul, bukan ditusuk. Tapi penyakit psikosomatik itu adalah kerusakan badan yang murni
murni akibat pikiran. Jadi kalau kamu stres dan kamu insomnia, itu insomnia akibat psikosomatis. Kalau kamu stres berkepanjangan, kamu punya luka batin atau kamu misalnya berantem dengan suamimu, kamu marah, dan kemudian kamu punya problem jantung, tapi di lab jantung normal, di EKG jantung normal, di pemeriksaan yang lainnya normal, itu psikosomatis. Dan karena kamu banyak marah, maka kamu juga akan pasti nyimpan cemas. Dan begitu kamu nyimpan cemas, lambungmu yang akan bermasalah. Makanya akan muncul GERD, akan muncul gastritis, dan segala macamnya. Ini adalah rangkaian dari problem-problem psikosomatis yang datangnya dari pikiran. Nggak bisa diobatin, nggak bisa pakai tablet, nggak bisa pakai injeksi. Ya, seluruh problem pikiran cuma bisa diberesin lewat pikiran atau di-unlock yang di body biar kamu bisa delete. Karena kalau badan sudah keluarkan semua ini masuk ke dalam penyimpanan dan dikunci, mungkin kamu udah nggak inget, mungkin kamu udah nggak marah, mungkin kamu udah nggak kesel, tapi semuanya tertimbun di dalam kuncian. Sehingga kamu bisa survive, lanjutin. Masalahnya adalah badanmu ini nggak bisa nyimpan penyakit. Mentalmu mungkin bisa bertahan, dan itu hanya ngasih kamu waktu untuk penyembuhan diri. Kalau kamu nggak sadar kamu perlu penyembuhan diri sampai selesai, kamu lanjut kehidupanmu lanjut terus-menerus, dan berangkasmu penuh nih dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah, ya akhirnya sistem badanmu akan kacau. Ya, jadi pada saat kita udah mulai memahami itu, kita bisa tahu bahwa apa sih yang kita kerjain di dalam Metamerik. Di dalam Metamerik itu kita kerjain 3 area. Yang pertama adalah area oksigenasi. Ini seluruh area yang berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Jadi kalau kamu punya sinus terganggu, kamu punya jantung terganggu, kamu punya paru-paru terganggu, entah mau asma atau gampang batuk, atau pernah kena TBC, atau pernah kena bronkitis, atau pernah terpapar kesedihan jangka panjang, jadi karena pernah misalnya sadness, jadi kamu duka berkepanjangan, atau kamu pernah bermasalah dengan nggak bahagia hidupmu, kamu kehilangan bahagia dalam hidupmu, maka area sini akan sering terganggu. Jadi nggak heran kalau nanti kamu punya dingin, bengek, kena dingin, netes, meler, terus dikit-dikit pilek, ada orang sakit dikit, kamu kenanya batuk pilek, batuk pilek, batuk pilek, batuk pilek, batuk pilek, atau tonsilitis lagi, tonsilitis lagi, tonsilitis lagi. Nah, artinya area di wilayah oksigenasi, tiroid, paru-paru, dan jantung, kamu punya masalah. Ya, metamerikmu berarti terganggu di area situ. Tahu dari mana metamerikmu terganggu? Pada saat kita lakukan pemijatan di area sini, itu rasanya sakit. Jadi begitu kamu dipijat, rasanya banyak yang krek, 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 krek gitu ya. Dan kemudian rasanya, aduh sakit, kayak dijubit, kayak disilet-silet, artinya sampahmu di area situ banyak sekali. Nah, pada saat ini bisa dilepasin semua, hari itu, malam itu, sampai besoknya, kamu pasti sakit area yang dipijitnya masih berasa kayak memar. Dan kemudian emosionalmu bisa ngebludak biasanya. Jadi kamu nanti akan keluar, kamu jadi ingat apa yang bikin kamu sedih, kamu jadi ingat apa yang bikin kamu nggak bahagia, kamu mau jadi ingat lagi area-area yang kamu sembunyiin di area situ. Memorinya keluar semua. Itu sebabnya kenapa habis Metamerik itu sangat disarankan, ayo receive bar session. Karena Metamerik cuma bisa unlocking, ya, cuma bisa buka lockingnya, sementara sesi bars itu yang tugasnya untuk delete. Jadi kalau kamu nggak masuk ke sesi bars dan kamu nggak di-delete, setelah dibuka ini emosinya kembali ke pikiran lagi, dan butuh waktu sebagaimana badanmu punya kemampuan untuk buang. Jadi kalau kamu nggak dibantu dengan bars, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan seperti dulu, entah nanti bisa terbuang atau terkunci lagi masuk di metamerik, ya. Nah, area kedua adalah setelah lipatan ketiak sampai sikut, itu adalah area asimilasi. Area asimilasi ini meliputin lever, empedu, pankreas, dan juga lambung. Jadi kalau kamu punya penyakit GERD, kalau kamu punya diabetes, kalau kamu punya problem dengan lever, kalau kamu punya problem dengan empedu, berarti area sini yang bermasalah. Nah, masalahnya berhubungan dengan emosi anger, marah, dan kemudian kecemasan. Makanya kenapa kalau kamu cemas perutmu nggak enak. Makanya kenapa kalau kamu marah, kamu ngerasa dadamu atau ulu hatimu sakit. Karena semuanya nyimpen emosional-emosional dan kemudian akan mengganggu fungsi organ. Nah, area yang terakhir adalah area eliminasi. Jadi letaknya ada di bawah sikut sampai dengan lipatan pantat. Area sini ada ginjal, usus besar, usus halus, dan kandung kemih. Dan emosi yang berhubungan di dalamnya adalah ketakutan, kesedihan, joy, dan juga ketakutan. Jadi
tiga emosi ini berhubungan dengan area eliminasi. Apa yang muncul sebagai gangguan? Kamu bisa sembelit, kamu bisa BAB yang nggak pernah ada bentuknya, jadi bentuknya lembek-lembek, atau kamu sering yang namanya sulit BAB, sembelit ya, bisa berminggu-minggu, atau kamu ngerasa seperti kayak bisa BAB tiap hari, tapi jumlah yang kamu makan dan jumlah yang kamu buang itu berbanding terbalik. Jadi kalau kamu makan 3, yang keluarnya kayak 1 gitu, BAB-nya kayak dikit banget gitu. Nah, jangan-jangan kamu nyimpan di perut tuh. Jadi biasanya nanti habis area ini dipijit, habis di Metamerik, itu BAB-nya bisa keluar banyak banget sampai kamu heran-heran itu pup dari mana datangnya. Dan artinya selama ini hidupmu ngambil nutrisi dari tai-taimu yang kamu simpan berhari-hari dalam perutmu. Jadi kalau kamu punya autoimun, kamu punya penyakit, nafasmu bau, kentutmu bau, kemudian levermu berat bermasalah karena kamu makan makanan busuk yang ada di perutmu selama berminggu-minggu. Ya. Nah, kemudian emosi apa yang berhubungan dengan seluruh wilayah ini? Jadi kita bisa lihat bahwa ada joy, sadness, anger, concern atau anxiety, ketakutan, ini semua berhubungan dengan area organ. Jadi pada saat kamu sering ngalamin joy, jadi misalnya kamu nggak punya bahagia, hidupmu nggak bahagia, kamu nggak ngerasain yang namanya riang ceria dalam hidupmu, maka tiroidmu akan kena, jantungmu akan kena, liver, spleen dan pankreasmu juga, tiroid, jantung, dan usus kecil akan kena. Ya. Dan kalau kamu ngalamin kesedihan yang berlarut-larut, maka paru-paru dan usus besar yang akan kena. Jadi kamu akan kemungkinan sering asmatis, kamu sering punya penyakit paru-paru, bronkitis, batuk, pilek, asmatis, atau kamu sering sembelit atau BAB-nya nggak berbentuk. Jadi moshi. Kalau moshi itu dibilangnya lembek ya. Jadi BAB-nya kayak bubur tuh, lembek, mencret, tapi nggak cair. Jadi lembek. Nah, nggak berbentuk. Kalau kamu pernah ngalamin emosi yang kecemasan berlebihan, kamu biasanya kena di spleen, pankreas, dan stomach. Jadi nanti munculnya bisa berupa GERD, bisa berupa diabetes, bisa berupa kadar gula terganggu, bisa berupa sakit-sakit di pencernaan, jadi bisa gastritis, entah itu kronik atau akut, bisa juga sering bermasalah dengan pencernaan, ya. Nah, begitu juga kalau kamu ngalamin ketakutan. Kalau kamu pernah dalam kehidupanmu ngalamin ketakutan dan kamu nggak finish, kamu bisa problem di area ginjal dan juga kandung kemih. Makanya kenapa orang kalau ketakutan sampai terkencing-kencing, karena memang area ini yang kena. Kayak misalnya kita punya binatang, terus kita pukul dan mereka ketakutan, coba lihat pasti binatangmu terkencing-kencing. Sama, pada saat kita ketakutan hebat, badan kita, maka area ginjal dan area kandung kemih yang akan bermasalah. Nah, kalau di bagian depan, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi nanti area pemijatannya seluruh punggung itu akan dipijat sampai dengan bokong, dan kemudian area depan itu 3 ini ya. Di aku 3 titik merah ini nggak terasa sakit, tapi ternyata di orang lain ada yang sakit banget 3 titik ini. Jadi 3 titik ini berhubungan dengan jantung paru, ini berhubungan dengan jantung lambung, dan ini berhubungan dengan jantung ginjal. Di badanku ini nggak sakit, tapi aku yang nggak nyaman ini agak sakit di badanku. Setelah dipijit bisa keluar banyak dahak, dan ini yang selalu paling sakit buat aku. Jadi pada saat ini dipijit, wah sakitnya luar biasa, tapi ternyata kembung 10 tahun yang aku nggak pernah nemu solusinya apa, baik dengan akupunktur, baik dengan terapi hormon, baik dengan terapi probiotik, baik dengan terapi obat-obatan, bahkan dengan mental management, kembung ini nggak hilang. Karena ternyata kembung ini aku udah nggak nyimpen di pikiranku, tapi aku udah nyembunyiin dan dikunci di dalam badanku. Jadi pada saat mentalnya diberesin, stresnya dibuangin, badanku nggak bisa berubah karena stres yang di situ itu nggak keluar. Stresnya ada di badan dan dikunci di luar pikiran. Jadi betul-betul ngeblok di sana. Jadi pada saat ini dipijit, sakit sampai biru-biru, tapi kembung yang puluhan tahun langsung hilang. Ya, begitu juga dengan yang usus besar, usus halus. Jadi area usus halus itu ada di sekitar sini. Jadi kalau kamu sering ngerasa nggak nyaman di perutmu dan area tengah perutmu rasanya sering nggak enak, jangan-jangan kamu nyimpen problem psikosomatis yang kamu sembunyiin di area situ. Dan pada saat dipijit sakit, sakitnya nikmat, ya. Nah, sekarang kamu coba lihat dirimu. Kamu sering nggak punya penyakit yang dibilangnya normal-normal aja? Kamu sering nggak punya penyakit yang kalau kamu periksa lab, kamu nggak ketemu apa-apa? Kamu tahu badanmu nggak sehat, kamu tahu badanmu nggak fit, tapi tiap kali kamu periksa ke dokter,
Dokter secara fisik nggak nemu apa-apa, secara lab nggak nemu apa-apa, hanya secara simptom ada gejalanya. Jadi kalau kamu sering ngalamin kayak kaku leher, kaku punggung, kaku tulang belakang, tapi seluruh hasil pemeriksaan normal, tensi normal, LED normal, lipid normal, jadi hasil kolesterol normal semua, besar kemungkinan kamu psikosomatis yang sudah nyangkut di metamerik, ya. Atau kamu punya problem dengan GERD atau semua gejala gangguan pencernaan, BAB nggak berbentuk, BAB diare, BAB lembek, atau BAB yang berbulir-bulir kecil-kecil, jadi BAB-nya kayak kayak tai kambing. Itu semua adalah problem dengan gangguan pencernaan. Dan semua ini juga berhubungan dengan metamerik, ya. Begitu juga dengan kentut yang selalu berbau busuk. Kentut normalnya nggak berbau. Kalau kamu sampai kentut berbau busuk, artinya gas di dalam perutmu itu dipenuhi dengan tai yang entah sudah berapa hari atau berapa minggu. Makanya baunya busuk. Atau kamu ngalamin gagal cerna, ya. Nah, kemudian depresi, anxiety, dan luka batin. Jadi hampir semua orang kalau tanya, kamu depresi nggak? Enggak. Walaupun kamu depresi berat, kamu selalu bilang enggak, ya. Anxiety nggak? Enggak. Tapi walaupun kamu anxiety berat, kamu tetap bilang enggak biasanya, ya. Nah, ini tuh bisa ketahuan. Kalau kamu di metamerik dan kamu punya pain di dalam area metameriknya, kamu sudah punya silent depresi dan silent anxiety. Entah kamu sadar atau enggak, entah kamu nyangkal atau kamu ngaku, tapi badanmu udah kasih bukti ini ada, ya. Jadi kalau kamu nggak sadar kamu nyimpen depresi, nggak sadar kamu nyimpen anxiety, atau kamu nggak sadar nyimpen trauma-trauma luka batin, ayo beresin dibuang. Jangan sampai badanmu penuh dengan penyakit, tabungan badanmu penuh dengan problem dan penyakit, terus kamu di masa depan kamu harus ambil tuai hasil tabungan penyakitmu. Bisa jadi autoimun, bisa jadi cancer, ya. Kemudian penyakit yang nggak jelas, jadi contohnya seringkali penyakit-penyakit autoimun itu nggak tahu arah tujuannya. Jadi nggak ketemu awal penyebabnya, nggak ketemu titik triggernya, nggak ketemu dari mana sumber penyebabnya. Pokoknya ini sakit, itu sakit, ini sakit, ini sakit, itu sakit. Entah dari perut, dari lutut, dari lambung, dari tulang, atau organ, atau kulit, dan segala macamnya. Semuanya sakit biasanya. Kalau psoriasis itu kenanya di kulit, jadi dia pertumbuhan kulitnya terganggu. Vitiligo kenanya di pigmen. Lupus kerusakannya di organ, jadi sistem imun tubuh nyerang ke organ-organ. Rheumatoid arthritis kenanya ke sendi-sendi, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit autoimun, ya. Jadi kalau kamu punya penyakit golongan begini, penyakit nggak jelas, nggak ketahuan apa, dan autoimun, ayo please lakukan metamerik. Atau juga gemuk yang seringkali nggak ketahuan penyebabnya, dan khas gemuknya tuh gemuk air. Jadi kalau kamu pergi ke center-center obesitas dan kamu timbang pakai timbangan besar yang canggih, nanti akan ketahuan gemukmu ini gemuk fat atau gemuk air. Kalau kamu gemuk air yang sulit turun dan kemudian setiap kali turun tuh cuma yoyo doang. Jadi turun 5 kilo, balik lagi 5 kilo, turun lagi 5 kilo, balik lagi 5 kilo. Gemuk yang yoyo begini biasanya adalah mental problem. Jadi kalau kamu bisa perbaikin problemnya, kamu bisa atasin locking yang ada di badannya, seluruh area diberesin, kamu akan turun dengan sangat cepat. Aku metamerik 3 kali, paha, perut, betis, dada 7 kali, karena ngerjain sendiri yang bagian depan, itu badanku turun 7 kilo, ya. Lingkar perut turun banyak sekali, karena yang biasanya aku kembung banget dan kembungku hilang total, jadi kelihatan perut punya lekukan samping itu happy banget, karena udah lama banget aku nggak punya lekukan itu, karena perutnya kembung, ya. Terus bentuk badan yang nggak balance. Kamu lihat ada orang yang bentuk badannya nggak balance, pahanya gede banget, nggak proporsional dengan bagian atasnya, atau betisnya bengkak banget, nggak proporsional dengan pahanya, ya. Dan juga banyak selulit hingga stretch mark, ini juga timbunan-timbunan psikosomatis ada di badanmu. Jadi kalau kamu lihat udah banyak selulit di badanmu, itu bukan cuma gara-gara gangguan makan doang, tapi juga karena psikosomatis yang kamu locking di badan. Jadi kalau kamu hanya mati-matian pakai suntik dan kamu nggak lakukan buka unlocking-nya dan buang isi mentalnya, selulitmu nggak akan pernah selesai. Kamu akan terus bikin lagi, bikin baru lagi, dan bikin baru akan sepanjang masa begitu terus. Kalau kamu pengen lepasin ini semua, ayo metamerik dan bars itu rutin seminggu 1 kali. Nanti lihat badanmu akan bagus, kamu nggak punya selulit, berat badanmu kembali ke titik optimalnya, dan badan kamu singset nggak gelambir-gelambir, ya. Terus kemudian gangguan tidur, bawah mata hitam atau bengkak. Jadi seringkali kita nggak nyadar kalau bawah mata kita hitam, ya. Bawah mata hitam itu artinya ginjal dan kandung kemih terganggu, eh, bengkak juga sama, ginjal dan kandung kemih terganggu, dan gangguan tidur itu seluruh sistem terganggu. Jadi kalau kamu udah ngalamin itu, kamu udah ngalamin gangguan tidur,
ayo beresin. Metamerik 1 kali, kamu tidur sudah lumayan enak. Kamu udah bisa tidur. Hari ini saya kedatangan pasien yang autoimun, 3 tahun lebih berak diare, dan kemudian sampai lecet-lecet, jadi seluruh anusnya sampai luka-luka, dan kemudian gemuk badannya, nggak bisa tidur, udah berbulan-bulan nggak pernah bisa tidur bagus, dan udah 3 tahun lebih dia nggak bisa haid. 2 minggu terapi, 4 kali metamerik massage dan bars, dia sudah haid ulang, haidnya udah muncul, dia bisa BAB padat, dan kemudian tidur bisa pules sampai pagi, dan kemudian perubahan badannya dahsyat sekali. Dokter yang ngerawat untuk autoimunnya sampai sampai heran kok bisa secepat ini, karena biasanya dengan perawatan normal konvensional autoimun itu nggak pernah bisa cepat. Jadi kalau yang namanya autoimun tuh pasti lambat, progresnya tuh slow sekali, lambat dan sedikit-sedikit. Tapi dibantu dengan metamerik dan dibantu dengan sesi bars, 2 minggu tuh bisa dapetin perubahan setahun yang konvensional bisa lakukan, ya. Nah, metamerik ini bisa didapatkan di Klinik Utama Laination, Lembaga nomor 10 Setrasari Bandung, reservasi di nomor 0812 2190 6850. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang ada di Facebook Live untuk bertanya, tapi saya buka dulu yang di Facebook. Sambil tunggu, siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Nggak ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, Dok. Stretch mark untuk wanita yang habis melahirkan, apakah bisa hilang? Kalau sudah keluar stretch mark itu nggak bisa diapa-apain, ya. Jadi kalau badanmu sudah keluar stretch mark, kulitmu udah pecah, itu nggak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa lakukan penyusutan lingkar agar stretch markmu nggak kelihatan. Tapi untuk mencegah stretch mark, itu metamerik akan sangat bermanfaat karena dia memperbaiki selutnya pertama kali. Tapi kalau kulit udah pecah, sampai saat ini teknologi kita di kedokteran, bahkan dengan laser, hasilnya nggak bisa, saya nggak puas terus terang dengan hasilnya. Jadi dengan biaya semahal itu, koreksinya hanya sekitar 30%. Jadi saya masih bilang, ya kalau kamu uangnya banyak boleh, tapi kalau kamu berharap akan hasil, lebih baik kita tunggu teknologi yang lebih baru. Karena saat ini, teknologi yang kita punya saat ini, di seluruh dunia, stretch mark itu belum bisa diapa-apain. Jadi lebih baik kita koreksi sebelum dia muncul stretch mark. Kita koreksi dari selulitnya, ya. Oke, itu tadi dari Mbak Winusi. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Saya Dok, Santi. Ya. Itu kalau untuk satu area titik pemijatannya itu berapa lama? Kalau misalnya kita temukan ada yang ini titik yang ngeganjal gitu, agak keras gitu, itu juga berapa lama biasanya, Dok? Panduannya sih kita pijat 7 kali atau sampai rengkengnya itu lepas. Jadi biasanya kalau dia lembut dan dia udah supel, aku pijit 7 kali. Tapi kalau dia masih, aduh keras banget kayak papan dan nggak mampu dicubit, itu biasanya dilemasin dulu ya. Dan kemudian baru kita pijit sampai krek di dalamnya tuh pada lepas semua. Dan itu biasanya kita nggak ngitung. Jadi benar-benar pijit sampai rasanya kulitnya tuh supel. Kalau dia udah supel, udah cukup. Kita bisa pindah ke titik yang lain dan kasih kesempatan badan untuk rilis dulu. Oke. Jelas ya? Ya. Lainnya ada pertanyaan? Ini kayaknya ada beberapa yang udah pernah ngerasain yang namanya metamerik. Apakah mau sharing pengalamannya? Niva, Mbak Isti, Uin. Ya Dok, aku lagi di jalan. Oh iya.
Nifa sama Win mau sharing nggak pengalamannya after Metamerik? Boleh dok? Win dulu ya. Iya, aku baru Silakan. pertama kali merasakan Metamerik seluruh badan tuh kemarin. Terus tadi pagi aku excited banget karena nimbang berat badanku turun 1,5 kilo dari yang awalnya 58,9 kilo tadi Ya. pagi itu 57,5. Seru ya? Seru banget. Dan itu aku benar-benar nggak nyangka, wow banget itu. pakai obat aja aku nggak bisa dapat segitu. Iya, Makanya mau diet berapa? ternyata berat badan kita tuh juga dipengaruhi sama stres. Kalau kita guyonan tuh berat badan kita dipengaruhi sama dosa. Makin banyak dosamu atau stresmu, berat badanmu makin berat nggak jelas. Tuh dengerin ya. Di sampingku masih ada aku. Terus kemarin tuh di bagian perut nggak terlalu diuleni, jadi belum kerasa yang BAB yang banyak banget itu. Terus, belum ya? Belum. Terus apa lagi ya? Sakitnya tuh makin terasa setelah 1 hari. 1 hari after pijit baru kerasa banget gitu ya. Ya, 1-2 hari setelah pijit itu kita ngerasa bagian area yang di Metamerik itu memar-memar. Kadang-kadang nggak biru, lebih banyaknya nggak biru, biasanya biru karena akibat penggunaan alatnya. Dan kemudian hari ketiga baru kita ngerasain nyaman. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh biasanya ada banyak emosional yang bermunculan, yang nggak karu-karuan bermunculan semua. Itu sampah-sampah yang muncul dari tibunan yang kita kunci di badan. Win, ada lagi yang bisa di-sharing? Udah dok, itu dulu. Sip. Nifa baru sebagian punggung doang, belum dapat Metamerik perut sama paha tangan. Apa ada yang mau di-sharing? Paha tangan bokong Nifa belum ya? Belum. Nifa baru bagian punggung aja kemarin. Ya, Tapi dari bagian punggung aja sebetulnya ada beberapa emotional release sih. Ya, kamu rilisnya keluarnya apa? Anger atau sadness? Ada anger, ada sadness, ada campur aduk. Ya, campur aduk. Ya. Apa namanya? Kayaknya yang tadi dokter jelasin di awal itu ya. Apa sih namanya tuh? Silence anxiety, something like that. Ya. Anxiety. Oh iya, ada anxiety. Anxiety area lambung sama itu juga anxiety. Iya, kadang nggak kita sadarin kan yang silence itu, Dok. Badannya. Iya, soalnya yang sudah terkunci di Metamerik itu kita udah nggak inget biasanya. Iya, memang badannya kuat atau semacam itu. Ya. Jadi nggak berasa gitu. Terus kayaknya ambang sakit Nifa juga lebih tinggi. Jadi mungkin tiap orang beda-beda ya. Teman-teman tiap orang beda-beda. Kayak kemarin kita mijit dokter. Berani, gitu. Iya. Coba aja dulu gitu kalau nggak salah. Kemarin kita mijit dokter Susi, the whole body, aku nggak nemu something yang biasanya ketemu di pasien-pasien yang kunci di badannya. Jadi yang krek-krek tuh nggak ada. Kulitnya supel banget dan kalau bagian perutnya supel dan kendor gitu. Dan aku ngerasa nggak ketemu yang brenjelnya dan yang keras-kerasnya. Dan dokter Susi juga bilang nggak sakit kok, biasa aja gitu. Jadi sebetulnya kalau kamu nggak nyimpan trauma di bodimu dan kamu nggak numpuk stres di badanmu, walaupun kamu di Metamerik seluruh badan itu tuh nggak sakit. Jadi kalau badanmu di Metamerik dan rasanya sakit, artinya kamu tuh nyimpen di badan gini. Kayak aku. Aku nyadar aku tuh nggak pernah nyimpen stres di kepala. Jadi aku tuh nggak pernah nyimpen stres di pikiranku. Entah somehow aku nemuin cara untuk dalam waktu singkat 2-3 hari itu tuh hilang gitu loh. Dan dulu aku pikir, oh aku tuh bisa mudah melepaskan stres. Aku pikir begitu. Dan aku baru sadar setelah di Metamerik, ternyata aku nyimpennya sebadan-badan. Jadi pada saat di Metamerik itu sakit sekali, punggung tuh sakit sekali. Pertama kali aku Metamerik, aku sampai demam hari besoknya. Jadi aku baru nyadar, aku tuh bukan hilangin stresku yang dulu-dulu itu. Jadi selama ini aku pikir, aku tuh nggak gampang stres, bukan, tapi mekanisme pertahananku dengan cepat mindahin dari pikiran langsung pindah ke body. Makanya nggak heran aku dulu adrenalku keok, aku pernah adrenal fatigue, aku punya psoriasis parah, aku kena nggak sampai di GERD, tapi aku kena gangguan lambung yang namanya kembung dan BAB Mushi itu bertahun-tahun nggak selesai-selesai.
walaupun minum probiotik, walaupun dengan serat, walaupun dengan apapun nggak hilang-hilang. Dan dengan Metamerik ini kembungnya langsung hilang cuma dua kali sesi, kembungku hilang total. Dan itu amazing banget. Jadi ternyata badan kita tuh smart dan punya kemampuan healing. Dan bagaimana caranya kita aktifin lagi kemampuan healingnya. Nah, itu yang tidak tersadari oleh pikiran kita. Stres, silent stress. Ya, kita seringkali nggak sadarin, nggak mau akuin, dan juga nyangkal juga sih. Jadi memang complicated juga area sono. Iya, Gitu. menunggu sesi Dan aku yang amazed selanjutnya juga, aku juga amazed bahwa aku nggak pernah nyangka bahwa badan itu begitu smart, begitu pintar, dan begitu cerdasnya, dan bisa menghilangkan berat badan dengan sangat cepat di luar cara berpikir kemampuan kita di konvensional. Jadi kalau kita di konvensional, kita bilang turun 7 kilo dalam waktu 4 hari itu nggak mungkin. Karena hanya bisa turun air, nggak mungkin kamu turun fat dan segala macamnya. Tapi aku turun lingkar jauh banget. Karena celana 3 nomor lebih kecil yang sebelumnya aku nggak muat, maksudnya udah nggak mungkin dikancingin lagi, itu tuh bisa aku pakai kerja. Yang artinya lingkarku turun drastis banyak sekali. Dan kemudian pada saat aku timbangan, aku juga nyadar, kok tumben ya celana ini bisa dikancing gitu, karena biasanya udah nggak muat, resleting aja udah nggak muat biasanya, udah nyangkut. Jadi aku nimbang, aku pengen tahu, ternyata aku turun 7 kilo. Jadi pada saat aku turun 7 kilo, aku berpikir, wah kalau gitu worth it banget ya. Cuman sakit segitu doang, perubahan badanku begini banyak, kembungku langsung hilang semua GERD-GERDku hilang semua, dan semua gangguan pencernaanku, kembung nggak enak dan BAB nggak jelas yang musyinya hilang semua, dan berat badanku bisa turun dengan cepat. Worth it banget. Dan badan jadi lebih happy gitu, badan jadi lebih supel dan lebih enak kalau aku bilang. Aku nggak tahu yang lain rasanya seperti apa. Itu untuk yang kayak mungkin awalnya berpikir itu genetik, Dok. Perut yang buncit. Jadi kalau berat badannya naik tuh pasti naiknya di perut. Ya. Itu juga bisa di Metamerik juga ya, Dok ya? In case it's not Aku belum pernah punya pengalaman di area situ, terus terang. Siapa yang punya perutnya genetik besar atau punya perutnya genetik dengan bir atau rajin minum bir, jadi kamu punya perut bir, yuk kita coba Metamerik ya. Satu hal yang pasti secara medis dan secara saintifik bisa kita jelaskan adalah pada saat kamu nimbun lemak di area tertentu, area itu tuh kehilangan vaskularisasi optimal. Jadi kemampuan perdarahannya rendah, suhunya cenderung dingin, kemampuan kapilerisasinya kecil. Dan pada saat kamu masas area situ tuh jadi dipenuhi dengan pembuluh darah dan areanya jadi hangat. Jadi akan membaik dengan sendirinya. Dan itu yang membuat fatnya jadi kecil, metabolismenya naik, badanmu jadi lebih sehat. Jadi kenapa after Metamerik kamu pasti ngerasa habis olahraga rasanya. Iya. Ya. Okay. Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Ada share dari Mbak Ningsi kemarin terus di bars, rasanya wow, keren ya, I know rasanya. Karena habis di Metamerik itu barsnya semuanya aktif dan nyala, jadi sampahmu akan keluar banyak sekali, lebih banyak daripada biasanya. It's a beautiful things. Terus pagi-pagi cek timbangan berat badan turun 1,5 kilo padahal baru 1 kali dipegang punggung doang. Ya, itu Metamerik. Itu serunya Metamerik. Ya, jadi bagaimana bila kita bisa ngerawat badan kita, dan kalau dibutuhkan obat-obatan juga kita bisa ke dokter untuk perawatan dengan obat-obatan. Artinya untuk bisa hidup sehat, untuk bahagia itu sangat-sangat bisa. Sebelum kita akhiri sesi ini, dan nanti sesi ini bisa didengar lagi di recording yang ada di YouTube. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada pertanyaan? Semuanya cukup jelas? Buat Nive jelas. Sip. Kalau gitu terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir, sudah menyempatkan diri untuk dengar. Untuk teman-teman yang nggak keburu dengar, nanti bisa dengar recordingnya di YouTube Hidup Ceriaku di playlist Metamerik. Di situ nanti ada 2 video termasuk dengan yang ini, penjelasan yang cukup lengkap tentang apa itu Metamerik, dan menyusul ada video-video testimoni dari mereka-mereka yang sudah ngerasain tes Metamerik dan udah sembuh dari berbagai macam penyakitnya. Oke, saya Dr. David Budiwartono, nanti kita akan lanjut berikutnya.
Pak Haidar kelasnya ada, ambil kelas dari Itali, nanti linknya saya kirim ya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Thank you.